Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita mengkaji kitab Kaifa Tutskinu An-Nahwa dengan penuh rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pagi hari ini. Dan tentu tak lupa salawat yang teriring salam terlimpah curah selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan fa'il dan juga bentuk-bentuk fa'il, di mana ada beberapa bentuk fa'il dimulai dari isim zohir, sebagaimana yang telah kita ketahui tentunya, dan ada fa'il-fa'il yang dia berbentuk domir, namun domirnya domir-domir mutasil. Ketika dia bersambung dengan fi'il, maka bentuknya seperti ini. Maka disebutlah dia domir mutaharrik. Domir mutaharrik. Domir yang berharokat. Domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Maka posisinya nanti pada mahal rofa. Dan sekarang kita akan masuk kepada variasi bentuk domir lainnya yang mungkin tidak banyak di antara kita yang mengetahuinya. Yaitu fa'il yang merupakan bentukan dari takwil antara huruf nasab, dengan fiil mudhari yang dimasuki oleh huruf nasab an tersebut. Bagaimana di sini dikatakan al-fa'ilu al-mu'awwalu min harfi masdarin wal fi'li, yaitu fa'il yang ditakwil dari huruf masdar. Karena an ini, ada yang masih ingat nggak apa nama dari an ini? Ada yang masih ingat? An itu harfu nasbin wa masdarin, ya. Harfu nasbin wa masdarin. Plus fiilnya. Fiilnya adalah fiil mudhari. Maka dia dikatakan sebagai masdar muawwal. Contohnya, kita bisa lihat di sini kalimat yu'jibuni an tajtahida. Yu'jibuni an tajtahida. Yu'jibuni ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah. Yu'jibu, bu-nya kan di dhammah tuh. Nun wiqayah, ya mutakallim, ya mutakalim, ya domir mabni ala sukun fi mahalin nasbin maf'ul bihnya yu'jibuni. Nah, fa'ilnya yu'jibu mana? Kan artinya mengagetkanku. Siapa yang mengagetkanku? Atau apa yang mengagetkanku? Kita lihat yang namanya fa'il itu kan dia terletaknya setelah fi'il. Sedangkan ketika kita melihat setelah fi'il yu'jibuni di sini adalah antajtahida. Jumlah lagi. Nah, maka susunan antajtahida kita bisa takwil dia ke bentuk masdarnya. Ketika ditakwil ke bentuk masdarnya, masdarnya itu kan isim. Nah, maka takdiran isim dari antajtahida inilah menjadi fa'ilnya yu'jibuni. Wa takdirul fa'il masdar, dan takdir dari fa'il masdarnya tuh yu'jibuni ijtihaduka. Tajtahid domirnya apa? Anta. Kemudian bentuk masdar dari tajtahid apa? Ijtahada, yajtahidu, ijtihadun. Nah,
Ijtihadun ini bentuk masdar dari tajtahid. Jadi seperti yu'jibuni ijtihaduka. Kafnya diambil dari mana? Dari tak di sini. Kalau kita bisa mengirob an harfu nasbin wa masdarin wa tajtahida fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, wal fa'ilu domirun takdiruhu anda. Wa masdar muawwal min an wal fi'l nih tajtahidnya itu apa namanya fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, itu bagaimana di sini ya? Lihat contoh nahwu qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Mana yang menjadi syahid kita? Yang menjadi syahid kita itu adalah an takhsha'a. Nih, an takhsha'a. Dia terletak setelah amanu. Kita lihat al-masdaru al-muawwalu min an wal fi'li fi mahalli raf'in fa'ilun lil fi'li yakni. Nah, dia ini fa'il bukan untuk amanu karena amanu sudah ada fa'ilnya. Betul ya? Amanu fa'ilnya apa tuh? Waw alif. Iya, Waw wawul jamaah. jamaah yang ada di sini. Jadi antaksya'a ini susunan masdar muawwal yang menjadi fa'il untuk yakni. Takdirnya bagaimana takdirnya? Wa taqdiru al-masdar al-muawwalu bis-sharih dengan jelas yaitu khusyu'un. Khusyuk ini bentuk masdar dari takhsya. An Nah, jadi masdar muawwal itu bukan hanya huruf nasab masdar bersama fiil mudhari saja. Enggak, tetapi juga masdar muawwal dari jumlah ismiyah yaitu anna masuk kepada isimnya dan khobarnya. Maka dia juga disebut masdar muawwal. Dan bisa juga berkedudukan sebagai fa'il itu jumlahnya. Lihat di sini. Yasuruni anna akhaka mujtahidun. Anna akhaka mujtahidun kan jumlah atau kalimat. Kalimat apa ini? Jumlah apa ini? Jumlah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Menyenangkanku bahwasanya saudaramu itu orang yang bersungguh-sungguh. Hmm. Wa taqdirul fa'ilil masdar ya dan takdir dari fa'il masdarnya anna akhaka mujtahidun ya adalah ijtihaduhu. Ijtihaduhu, ijtihad ya terambil dari pemaknaan mujtahid. Hu-nya itu kan kembali kepada akhaka, kembali kepada akhaka, saudaramu. Yasurruni ijtihaduhu. Nah, ini i'rabnya bagaimana kalau mau meng'irabnya nih? Anna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Akhoka. Akho. Ismu inna mansubun. Wa alamatu nasbihi al alifu. Niabatan anil fathati li'anahu minal asma'i al khamsati.
Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Akha mudhaf ya. Mujtahidun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Khobar ya. Atau mujtahidun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi khobaru anna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Wa jumlatu ismiyah wal jumlatul ismiyatu anna akhaka mujtahidun fi mahalli jarin, atau tidak dengan ungkapan wal jumlah ismiyah anna akhaka, tapi dengan jumlah wal masdarul muawwalu min anna. Ah, wa akhaka wa mujtahidun, tapi lebih tepatnya kalau saya prefer ke awal jumlah al-ismiyah ana akhaka mujtahidun fi mahali in fa'ilun lil fi'li apa? Lil fi'li yasurrun. Yasurrun. Sebagaimana di sini lihat firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfihim anna anzalna. Lihat, anna anzalna al-masdar al-muawwal. Susunan dari mana? Dari an, na, na fa'il ya, na isimnya si anna, kemudian anzalna. Nah, kalimat ini anna anzalna fi mahali raf'in sebagai fa'il untuk fi'il yakfi. Takdir dari masdar muawal tersebut adalah inzaluna. Kemudian variasi masdar muawal yang ketiga, ma plus fi'il. Ma plus fi'il. Contoh, yu'jibuni ma kulta. Menakjubkanku apa yang telah kamu katakan. Wa taqdirul fa'ilil masdar yu'jibuni qauluka. Ini seperti ini aja tadi modelnya. Yu'jibuni an takula. Sama ya. Hanya saja menggunakan ma di sini. Kemudian masuk ke fi'il madi. Setelah kalau pakai an kan nanti masuknya ke fi'il mudhari. Menakjubkanku apa yang udah kamu katakan. Maka makulta fa'il kepada yu'jibuni. Yang keempat, bentuk fa'il yang keempat menggunakan isim isyarah. Ini jelas sudah ma'ruf tentunya ya. Kebanyakan dari kita. Contoh, dakhala alaina hadzal rajulu. Di Durusul Lughah pun juga ada kalau nggak salah. Contoh-contoh, contoh-contoh semisal ini. Dakhala alaina hadzal rajulu. Oke, yang menjadi fa'ilnya dakhala bukanlah si rajul, melainkan hadza. Karena lebih dulu mana peletakannya antara hadza dan rajul? Hadza. Nah, ar-rajul dimakrifatkan, berarti kan sama-sama makrifat dengan si hadza ini. Kalau di Durusul Lughah ini jadi apa nih? Ar-rajulu. Ba- Badal, badalnya siapa? badal hadza. Badal haza. Oke. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaqin." Haula'i, nah kita jelaskan dulu dia isim apa? Ismu isyaratin, dan jelas ya isim isyarah kan tergolong mabni. Ismu isyaratin mabniun halal asri. Nah, haza, masih ingat nggak bagaimana mengirab isim mabni haza nih? Coba dibuka lagi bukunya. Dibuka lagi kitabnya. Bagian isim mabni. Di halaman berapa itu? Mabni minal asma. Al-mabahas yang pertama, al-mabahasul awal itu domir. Halaman 67. Ya, itu sambil murojaah kembali. Domir, domir, domir. Nah, ya. Yang ketiga tuh halaman 78. Benar nggak ya? Nah, ini ya.
Hmm. Ini coba di i'rab tuh. Gini kira-kira. Kalau kita pakai contoh yang tadi, berarti ini juga cukup panjang sih i'rabnya. Al-ha'u harfun litanbih. Jadi yang menjadi isim isyarahnya itu bukan keseluruhan haza, tapi hanya za saja. Haknya apa dong? Haknya huruf untuk tanbih, cari perhatian. Ini gitu. Nah, la mahalalahu minal i'rab. Zanya baru ismu isyaratin mabniun. Nah, ala sukun. Kalau kita masuk ke contoh yang tadi, fi mahali apa berarti? Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Nah, ini ya tadi. Al-ha'u harfun litanbih. Wa dza ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Bisa difahami sampai sini? Kemudian haula'i. Nah, ini tanpa menyebutkan kembali hak sebagai huruf tanbih. Atau ketika di haula'i itu haknya huruf tanbih bukan? Tidak perlu ya, tidak perlu dikatakan. Soalnya di buku yang pembahasan mabni minal asma yaitu apa ya? Pembahasan isim isyarah tadi langsung saja. Nah, ulanya lah ya, ula. Ulanya itu adalah isim isyarah. Meskipun hak di sana sebetulnya adalah huruf tanbih juga. Baik, kemudian bentuk fa'il yang kelima adalah isim mausul. Oke, hadaratil lati tukrimu zaujaha. Telah datang orang yang memuliakan, telah datang seorang perempuan yang dia itu memuliakan suaminya. Nah, allati dia berkedudukan sebagai fa'ilnya hadarat. Kita bisa bilang isim mausul, ismun mau mausulun, ismun mausulun, ini tanwin ya, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sebagaimana juga al-lazi dalam firman Allah SWT di surah Ghafir, wa qala alladzi amanu ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Sekarang kita masuk ke pembahasan amil dari fa'il. Fa'il itu kan rofa hukumnya. Terkait tanda rofa mengikuti bentuk dari fa'il-fa'il tersebut. Kalau misalkan bentukannya isim zohir, maka akan berbanding lurus terhadap tanda rofa yang ada padanya. Tapi kalau bentuk fa'ilnya itu udah bukan isim zohir, ya kalau nanti isim domir, isim isyarah, isim mausul, ya nanti mabni pada mahal i'rabnya. Kalau nanti berupa susunan masdar muawwal sebagaimana yang tadi sudah kita ketahui. Nah, intinya di sini apa yang menyebabkan si fa'il itu rofa? Amilur raf'i fil fa'il. Nah, yang pertama teman-teman semua, ini kita harus pahami, yang pertama yang menyebabkan fa'il itu rofa adalah fi'il. Kenapa si fa'il itu dituntut i'rabnya menjadi rofa? Rofa itu tinggi. Artinya, al-ulu. Rofa itu al-ulu, tinggi. Wal irtifa, ya. Terus meninggi, atas, naik. Makanya fa'il itu menjadi suatu yang pokok dalam kalimat, selalu dibutuhkan kalau bersanding dengan kata kerja aktif. Nah, dengan posisinya yang penting dalam kalimat, dia tergolong sebagai umdah, istilah dalam bahasa Arabnya, umdatul jumlah, pokok kalimat. Makanya setiap pokok kalimat dalam bahasa Arab itu nanti i'rabnya pasti rofa.
pasti rofa. Fiil itu membutuhkan apa? Fa'il. Jadi fiil nggak pernah berdiri sendiri tanpa fa'il. Fiil yang maklum tentunya ya. Kemudian contoh di sini kata Zaidun ad-darsa, maka kataba fiil dan dia ya rafa'a fa'ilan Zaidun, merofakkan si fa'il. Yang kedua, nah ini mungkin jarang diketahui. Udah mulai jarang. Nanti yang ketiga, yang keempat, apalagi ada banyak yang nggak tahu. Yang kedua adalah isim fiil. Bentuknya isim tapi maknanya fiil yang udah pernah kita baca itu. Ya, eh, pembahasan mabni minal asma diantaranya kan ada isim fiil. Isim fiil pun juga ada isim fiil madi, ada isim fiil amr, ya, ada isim fiil mudhari. Isim fiil itu adalah kata tusyabihu al-fi'la fil makna yang dia menyerupai fiil dalam maknanya. Namun sejatinya ketika melihat bentuk zahirnya dia isim. Wal amal, nah dia bisa beramal. Wad dalalah dan penunjukannya itu alal hadas waz zaman, atas kejadian dan waktu. Makanya ketika menunjukkan atas kejadian waktu isim fiil itu maknanya nanti ada yang madi berarti menunjukkan lampau kan? Ada yang menunjukkan mudhari, menunjukkan sekarang, dan ada yang amar, imperatif ya. Maknanya menunjuk kepada tolak, tuntutan atau perintah. Wala tatasarraf. Nah, isim fiil ini dia nggak bisa ditasrif. Wala taqbalu alamatihi. Hmm. Dia nggak menerima tanda-tanda dia nggak menerima tanda-tanda fiil nih. Dia nggak menerima tanda-tanda fiil, isim fiil itu. Kan lafalnya isim, maknanya aja yang fiil. Sedangkan untuk menerima tanda fiil, lafalnya pun juga harus fiil. Kalau lafalnya isim ya nggak akan pernah bisa menerima tanda fiil. Contoh hai hai hata. Masih ingat nggak hai hata ini isim fiil apa deh? Isim fiil madi, mudhari atau amar? Yang maknanya apa tuh? Bauda, hai hata. Ada yang masih ingat? Oke, nanti dicari ya. Hayhata al-maradu. Fasmul fi'li hayhata. Nah, ini yang menyebabkan si maradu itu dirofa. Kita tahu rofa itu kan dari tanda domah yang di akhirnya begitu. Kemudian kalau misalkan kita lagi baca Arab yang biduni syakal tanpa adanya harokat, tanpa adanya syakal, bagaimana cara kita menentukan rofanya? Kita lihat pertama, ada nggak fiil di sana? Oh, nggak ada fiil. Kita lihat ada nggak isim fiil di sana? Kalau ada ya udah. Ya. Kemudian ada masdar. Ini kenapa dua lagi? Berikutnya ada masdar. Masdar ini juga bisa beramal amalan fiil. Berarti tentu dia menuntut adanya fa'il. Ketika ada isim setelah masdar tuh, ya udah rofa. Siapa yang merofakkan si fa'il? Ya masdar. Contohnya ajib tu min ihmalika darsaka. Al masdaru ihmalika rofa'a fa'ilan. Dia merofakkan fa'il. Lah mana fa'il di sini? Ya fa'ilnya domir mustatir yang takdirnya adalah anta. Tahu dari mana ada fa'il? Nah, ini kan ada maf'ul bihnya. Ya, ada maf'ul bihnya darsaka. Itu tuh di fathah nasab nih darsaka. Maf'ul bih nih. Maf'ul bih dari mana? Mana fi'il, mana fa'ilnya? Gitu. Ajib tuh. Hmm? Enggak. Kemudian yang ke berikutnya ada isim fa'il. Nah, isim fa'il juga dia bermakna amalan
beramal amalan fiil, afwan, beramal amalan fiil. Huwa sighatun qiyasiyatun. Nah, dia bentuk qiyasi tadulu ala man qama bil fi'li yang menunjukkan atas yang melakukan fi'il wa tusawwu minas sulasi dan dibentuk dari sulasi mujarrad ala wazni fa'il di atas wazan fa'il. Itulah definisi dari isim fa'il. Jadi beda ya isim fa'il sama fa'il. Kalau kita berbicara isim fa'il berarti mengarah kepada ilmu morfologi tuh. Nah, kata yang dibentuk dari derivasi kata sebelumnya di atas wazan fa'il. Kalau fa'il itu, kalau fa'il tanpa ada isim begitu, maka dia adalah kedudukan kata yang terletak setelah fi'il. Bisa difahami perbedaan al-farqu baina isim fa'il wa fa'il. Contoh di sini, aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun. Qaim di sini isim fi'il. Isim fi'il. Afwan isim fa'il. Isim fa'il ya. Qaim di sini isim fa'il karena mengikuti wazan fa'il. Aqaimun zaidun. Zaidun di sini dia bisa dihukumi sebagai fa'ilnya qah, fa'ilnya qaim. Ini juga yang dibahas dalam mutammimah. Nah, ini dipegang saja menjadi wawasan teman-teman. Wa wazni ismil fa'ili dan wazan isim fa'il min ghairi sulasi dari selain sulasi, maka dia berada di atas wazan mudhari yang mabni lil ma'lum. Ya, di atas wazan fi'il mudhari yang aktif. Biidofati mimin matmumatin. Dengan menyandarkan mim yang didomah, maka harfil mudhara'ah. Ya, pada posisi huruf mudhara'ah. Maksudnya dengan menambahkan ada mimnya begitu. Nah, itu isim fa'il. Isim fa'il untuk yang selain sulasi. Contohnya yang selain sulasi, fi'il istaghfara. Istaghfara yastaghfiru. Isim fa'ilnya bagaimana? Kan isim fa'ilnya itu mengikuti bentuk mudhari yastaghfiru. Yastaghfiru. Tinggal kita hilangin tuh huruf mudharaahnya, ganti mim yang didomah. Jadinya mustag. Mustaqirun. Nah, itu isim fa'ilnya tuh. Wa kasril harfi ma qabla al-akhir dan dikasrahkan huruf sebelum terakhirnya. Contoh yakhtalifu. Nah, mukhtalifun adalah isim fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu." Alwanuhu doma, rofa. Apa yang menyebabkan dia rofa? Mukhtalifan. Yang keempat, amilnya adalah isim tafdil. Berarti isim tafdil juga bisa beramal amalan fi'il. Apa itu isim tafdil? Sighatun mushtaqatun ya, bukan musyatiqatun. Mushtaqatun ya, bentuk mushtaq minal fi'li ala wazni af'al. Dari fi'il ya, bentuk mushtaq dari fi'il, pecahan dari fi'il atas timbangan af'al, di atas timbangan af'al. Nah, isim tafdil itu timbangan atau wazannya wazan af'al. Contohnya lam aratil mizan ajdara bihi ats-tsana'u. Ats-tsana'u dhamma rafa. Fa'il dia. Fa'il untuk ajdar. Ajdar. Yang kelima sifah musyabahah. Sifah musyabahah.
Nah, sifat musyabahah adalah ismun yushtaqu minal fi'il sulasi, sama yang dipecah dari fi'il sulasi lazim tapi fi'il sulasi lazim. Lidalalati ala sifah yang menunjukkan atas sifat. Contoh di sini Muhammadun hasanun wajahuhu. Hasanun wajahuhu. Wajahuhu jadi apa? Fa'ilnya hasanun. Fawajahuhu fa'ilun lisifati al musyabbahah. Afwan, Tat, boleh bertanya sebentar, Tat. Ya. Yang di masdar itu, sigoh masdar itu, Tat, nomor nomor 2, Tat. Hmm. Apakah yang di sigoh masdar itu bisa beramalkan menasobkan isim, Tat? Masdar menasobkan. Bisa nggak, Tat? Itu mempunyai amalan nggak bisa menasobkan isim itu bisa nggak? Enggak. Harus ada fa'ilnya dulu. Kalau antum berbicara masdar tanpa ada fa'il dari masdar tersebut begitu ya. Nah, pasti ada fa'ilnya meskipun dia mustatir. Nah, jadi secara terlihat sepintas ya bisa. Dan biasanya itu di judul sub-sub judul ya di kitab ulama itu. Yang saya pernah baca di Syarah Masail Jahiliyah Syekh Shalih Fauzan subjudulnya. Nah, itu ada masdar. Kemudian ada isim setelahnya dibaca nasab. Nih. Apa yang menyebabkan dia nasab? Masdar yang beramal amalan fi'il. Nanti ketika di i'rab ada fa'il di dalam masdar tersebut meskipun mustatir. Begitu ya. Naam, Tat. Naam. Jazakallahu khairan, Tat. Wa iyyakum. Berikutnya, ahkamul fa'il, hukum fa'il. Yang pertama, la yataqaddamu al-fa'ilu ala fi'lihi. Fa'il itu tidak didahulukan atas fi'ilnya. Jadi yang namanya fa'il itu harus fi'il mendahulukan terlebih dahulu, mendahului si fa'il tersebut. Contoh koma akukan. Karena nanti kalau fa'il eh, di depan, kalau fa'il di depan, kalau di mutamimah disebutnya itu lugohnya akalunil barogis. Akalunil barogis ini salah satu kelompok orang Arab yang dia menghukumi demikian. Kalau tidak salah ya, begitu. Sehingga nanti fiil, bentar dulu. Ana lupa, entah kalunil barogis atau seperti itu. Kayaknya iya kalunil barogis. Ketika dia berpendapat fa'il bisa dikedepankan dari fiilnya. Namun yang seperti itu tidak ya, karena yang benarnya kalau isim di depan, terus ada fiil di belakangnya. Contohnya misalkan, ini dibalik aja nih, dibalik nih. Akhuka koma, yang di depan akhuka terlebih dahulu, kemudian koma terletak setelah akhuka. Maka itu bukan menjadi jumlah fiil fa'il lagi, tapi jadi jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Akhuka aku jadi mubtada. Komanya jumlah. Ada ada fa'il di dalam koma, domir mustatir huwa yang kembali kepada aku. Jadi khobarnya aku adalah jumlah berupa koma. Itu kalau akukanya di awal. Kalau seperti ini kan koma di awal. Udah jelas aku jadi fa'il yang koma. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Ya, li'annahu minal asmal khamsah karena dia termasuk isim-isim yang 5. Nah, falau taqaddama al-fa'ilu. Nah, ini kan udah dibaca ayat tadi kita. Walaupun belum dibaca, kita sudah menyinggung hal tersebut. Kalau fa'il didahulukan atas fi'ilnya, ialah seorang mubtada. Maka dia akan menjadi mubtada. Contoh akhuka koma. Wa yajuzu antakula boleh kita katakan annakula kita katakan akhuka koma huwa. Nah, ala atibari anna huwa. Nah,
di atas i'tibar bahwasanya huwa merupakan domir pada mahal rofah sebagai fa'ilnya qoma. Wal jumlatul fi'liyatu dan jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabar mubtada untuk akuka. Ini kalau kita berbicara akuka koma. Sebagaimana tadi ya saya singgung, koma ya khobarnya aku berupa jumlah. Sanian, hukum fa'il berikutnya la yusanna al fi'lu, tidak dimusannakan tuh fi'il bersama fa'il yang musanna. Wala yujma, fi'ilnya juga nggak dijamakan kalau fa'ilnya jama. Jadi meskipun fa'il nanti itu musanna jama, fi'ilnya tetap mufrad. Fala yasihu an naqula mathalan ja'at tolibani. Kalau nggak salah, kalau tidak salah ini yang disebut bahasanya akalunil barogis nih. Fa'il yang musanna, maka fi'ilnya ikut juga musanna. Fa'ilnya jama, maka fi'ilnya ikut juga jama. Nanti anak akan cek kembali di Mutammimah itu. Was sahih dan yang benarnya nggak begini. Fi'ilnya tetap fi'ilnya tetap mufrad. Ja'a at-talibani. Itu untuk menghindari ya multitafsir tentunya. Kalau ja'a kan alif tuh fa'il. Alif nih kalau fa'ilnya ja'a terus tolibani jadi apa kedudukannya? Bingung nantinya. Nah, kalau di akalunil barogis, kalau tidak salah, ya pendapat mereka tolibani ya jadi badalnya si alif. Begitu. Tapi tetap saja lemah, nggak diterima. Gitu. Baik. Li'anahu lam yasihu an yakhudha al-fi'lu fa'ilaini al-awwal. Alif al-isnain wasani at-talibani. Maka nggak sah fi'il mengambil dua fa'il. Mengambil dua fa'il. Karena kalau begini punya dua fa'il. Fa'il yang pertama alif, yang kedua talibani. Dan demikian juga contoh sofahu al-mudarrisuna untuk jamak. Mudiral madrasah. Wal asoh sofaha mufrad ya tanpa ada embel-embel wau jamaah di sini. Hukum fa'il yang ketiga sekarang, fa'il itu adalah umdah. Fa'il adalah umdah. Apa tadi artinya umdah? Pokok kalimat. La yustaghni fi'lun an fa'il. La yustaghni fi'lun an fa'il. Jadi fi'il itu selalu butuh kepada fa'il. La yustaghni berarti nggak bisa nggak butuh. Nggak bisa nggak butuh. Berarti ya harus butuh. Fa'inahu yadharu fil lafzi. Maka sesungguhnya dia akan nampak pada lafal. Contohnya dakhala al-muallimu al-fasl. Nah, ada yang nampak. Jadi fa'il itu bisa nampak pada lafal, bisa juga tidak. Kalau tidak berarti mustatir. Wa in lam yadhar, kalau fa'il itu tidak nampak di dalam lafal. Nah, ini kita kan udah tahu hukum nih. Kalau ada fi'il, udah pasti ada fa'il. Meskipun isim yang bermakna fi'il pun juga ada fa'il. Nah, fa'ilnya bisa nampak seperti ini berupa isim zahir atau tidak nampak berarti dia mustatir di dalam fi'il tersebut atau di dalam isim yang bermakna fi'il tersebut yang beramal amalan fi'il sekalipun. Seperti isim fa'il, masdar ya, isim tafdil juga kan beramal amalan fi'il. Seperti Ibrahimu najaha. Meskipun ini adalah jumlah ismiyah karena diawali Ibrahim, Ibrahim berkedudukan sebagai mubtada marfu wa alamatu rafi'a ad-dhammah hakadha i'rabuhu, inilah i'rabnya. Najaha dia fi'il. Namun kita katakan jumlah dia di sini. Kalau kita katakan jumlah kan berarti sudah ada fa'il. Fa'il mana di najaha? Di dalam kata najaha. Fi'lun madin mabniun alal fathi najaha wal fa'ilu dhamirun mustatir jawazan taqdiru huwa. Kalau dikatakan huwa nih huwa siapa? Huwa yang nantinya kembali kepada mubtada. Huwa yang kembali kepada Ibrahim. Itu bisa. Hukum fa'il yang keempat. Qad yasbiqu al-fa'ila harfu jarrin zaid. Terkadang. Qad masuk ke fi'il mudhari ya. Terkadang huruf jar tambahan itu mendahului mendahului fa'il. Ini bisa teman-teman. Bisa. Fa
yajurru lafzon, maka dia menjarkan secara lafal dan dia merofakkan secara mahal. Nah, kita jangan bingung. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah ada konten kreator Instagram pernah bahas perkara ini. Muncul di pencarian saya. Alhamdulillah kita bahas dan salah satu jadi referensi kitab ini. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Kalau kita lihat kafa kan fiil. Failnya mana? Dah lo, bingung tuh. Billahi. Oke, baknya di sini memang betul dia huruf jar eh, tambahan. Huruf jar tambahan. Namun kalau kita mengi'rab ya, ba kita katakan silah wa taukid. Silah wa taukid penguat. Karena nanti kalau di i'rab dengan dengan ungkapan tambahan doang, takutnya malah khawatirnya, nah itu mengarah kepada perkara yang berarti sia-sia dong huruf jar di sana. Karena nggak ada satupun huruf di dalam Al-Quran yang sia-sia. Maka sebagai bentuk adab, silah wa taukid. Sebagai silatan wa taukidan. Sebagai penghubung dan penegas, penguat. Gitu. Maka billahi ismul jalal fa'ilun. Nah, ini irobnya teman-teman nih. Nah, mungkin ini variasi irob yang banyak sekali yang tidak mengetahui. Fa'ilun majrurun. Nah, loh, fa'ilun majrurun. Fa'il dijerkan. Nah, maka difulkan irobnya majrurun lafzon. Yang dijerkan itu lafalnya. Namun fa'il di sana tetaplah apa? Marfu tapi mahalan secara mahal. Beda ya, i'rab secara mahal kepada isim mabni. Kalau isim mabni kan fi mahalli raf'in gitu, fi mahalli raf'in. Tapi meskipun ini mahal masih menggunakan kata-kata marfu. Soalnya kan kalau mengi'rab dengan kata-kata marfu, mansub, majrur itu untuk isim yang mu'rab. Nah, kan memang ini kan lafal Allah itu lafal Allah itu mu'rab, ya ismul jalalah. Ini Masya Allah beliau memilih ungkapan dengan ismul, bukan lafzul. Ismul jalalah sama lafzul jalalah. Kebanyakan ada yang memilihnya dengan ismul. Lanjut. Ada lagi di sini. Ya, tapi lihat daf'ullahi. Allahi dijarkan ismul jalal mudhafun ilaihi majrurun lafzah tapi marfu'un mahallan. Dia dirofa secara mahal. Ya, ini kesimpulan teman-teman semua. Al-fa'ilu fi safhatin wa wahidatin. Ismun marfu'un au fi mahalli raf'in taqaddamahu fi'lun mabnun lil ma'lum. Wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Itu definisi dari fa'il. Coba Ana minta ada satu orang baca ini. Boleh ya, akhwat, boleh ikhwan. Coba Anda Ustaz, Silakan. yang halaman 170 tuh ya tadi ya. Iya. Bismillah. Allahumma firli wali walidaya walil ulamaina wali masyayikhina wali asatidzalina walil mu'minina amin. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala al-fa'ilu fi safhatin wahidati ismun marfu'un aw fi mahalli raf'in taqaddamahu fi'lun mabniyun bil ma'lumi wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Anwa'ul fa'il awalan al-fa'ilu al-fa'il zahiru wasmun sarihun zahirun kalismil mufradi wal musanna wal jam'i. Al-awwal yurfa'u bidhamati idza kana isman mufradan qala ta'ala wa qala fir'aunu
a'tuni bikulli sahirin alim. Au jam'at taksirin qala ta'ala falamma ja'as saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran. Au idza kana jam'an muannatsan saliman. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu. Asani yurfa'u bil wawi idza kana jam'u mudzakkarin salimin. Qala ta'ala qad aflahal mu'minuna. Au idza kana asman minal asma'il khamsah. Qala ta'ala iz qala lahum akhum nuhun. Asalis yurfa'u bil alifi idza kana musanna. Qala ta'ala qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallah. Taniyan al-fa'ilul mudmar wa huwa ma la yadullu 'alal muradi minhu illa biqarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Al-awwal al-fa'ilul mudmarul munfasilu. Qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Al-ba al-fa'ilul mudmarul muttasilu. Jalastu, jalasna, jalasta, jalasti, jalastum, jalastum, jalastunna, jalasna, jalasu, jalasa. Talisan al-fa'ilul muawwalu min harfin masdarin wal fi'li. Al-masdarul muawwalu min anna wal fi'lu. Al-masdarul muawwalu min anna wal fi'lu. Qauluhu ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Rabi'an ismul isyarati. Asma'ul isyarati qala ta'ala wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Khamisan al-ismul mausulu. Al-asma'ul mausulatu qala ta'ala wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum. Ahkam fa'il. Awalan la yaqaddamul fa'ilu ala fi'lihi. Cukup, contohnya Misla nggak usah dibaca. Contohnya nggak usah dibaca, langsung aja. Hukum fa'ilnya dibaca semua. Sanian, salisan, robi'an. amdad. Sanian la yusannal fi'lu ma'al fa'ilil musanna wala yujma'u ma'al fa'ilil jam'i. Salisan al-fa'ilu umdatun la yastaghni fi'lun an fa'ilin. Rabi'an qad yasbiqul fa'ila harfu jarrin zaidun wa yajurru lafdhan wa yurfa'u mahalan. Amdad. Oke, ini ringkasan dalam bentuk bagan. Teman-teman bisa baca. Nah, kita praktek di sini. Coba ada yang mau jawab? Gantian mungkin di antara teman-teman. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nah, huwa di situ sebagai fa'il jelas, tapi bagaimana mengirob tata kaidahnya? Silakan. Kalau punya kitab cetaknya, itu sudah ada jawabannya di halaman setelahnya. Coba, nggak apa-apa, baca aja bagi yang udah punya kitabnya. Ayo, ada? Ana Ustaz. Oke, boleh. Ya, huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke, sambil dihafalkan dan dipahami Nah, agar tidak selalu bergantung dengan jawaban yang sudah disediakan. Bagus, lanjut lagi. Masih antum, nggak apa-apa. yang Dua, mana dua. Ustaz?
Al-mu'minuna ya. Iya, Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u mudzakkarin salim. betul. Barakallahu fiik. Nah, coba nih kita alladzi. Siapa yang mau? Al- Nomor 3 dan 4. Nggak ada. Kalau nggak ada, lagi juga nggak apa-apa, Bu. Ya, na'am Ustaz. Alladzi ismun mausulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Hmm, Lanjut yang keempat. Lanjut, huwa Ada yang mana? huwa, ada yang di Eh, dalam amanu sama di dalam kolu. Allazina juga ada. Walabat. Ya. Nomor 4. Huwanya huwa domirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Amanu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Betul. Qalu eh, qalu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Alladzina ismun mausul mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian yang ghalabat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Iya. Domirnya mustatir ya, tersembunyi. Jawazan takdiruhu hiya. Yang kelima. Ini hanya 12 saja. 12 contoh kalimat. Yang kelima. Yang kelima fatayani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu li annahu musannan. Ahaduhuma fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu huma dhamirun muttasilun mabniud dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. A'siru mana Ustaz? A'siru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ahmilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Kemudian yang Lanjut. Arab sama ya. Arab sama. Seperti itu. Enggak. Arab beda. Arab nih isim zahir. Oke, coba langsung ke ini yang Arab. al-a'rabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Amanna fi'lun madin mabniun 'ala sukun wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Aslamna fi'lun madin mabniun 'ala sukun wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Baik, barakallah. Baik. Terakhir, yang ke-12 langsung al-lati. Isim mausul lagi. Yang ke-12 Ustaz ya. 12 allati. Allati ismun mausulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Baik, barakallah. Baik. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang naibul fa'il. Pengganti-pengganti fa'il. Ketika fa'il itu tidak ada dalam kalimat atau dihapus. Dan dihapusnya fa'il tentu adanya sebab-sebab tertentu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.